Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriara Novina Putri dari kelas 12 Otomasi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi SKI atau Sistem Kontrol Industri tentang VSD, yaitu Variable Speed Driver. Sistem Kontrol Industri. Yang pertama, ada cara membuat elemen di aplikasi QElectrotouch, di mana yang pertama adalah buka aplikasi QElectrotouch, lalu klik kanan pada pilihan Acer Collection seperti pada gambar. Setelah itu klik kanan, lalu pilih bagian New Element seperti pada gambar, dan akan muncul seperti ini, maka tekan Next. Kemudian akan muncul gambar seperti di samping. Di sini kita bisa mengubah nama file yang mau kita gunakan. Dengan catatan hanya bisa menggunakan huruf kecil dan tidak bisa menggunakan huruf kapital. Lalu tekan Next jika sudah mengubah nama file. Dan yang terakhir, kita tekan tombol Finish. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pengenalan Variable Speed Drive atau VSD. Yang bagian A terdapat pengertian. Variable Speed Drive adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor listrik. VSD bekerja dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan listrik yang akan masuk ke motor, sehingga kecepatan putaran motor bisa diatur sesuai yang dibutuhkan. Kemudian B, keuntungan. Keuntungan menggunakan VSD terdiri dari menghemat energi listrik, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya operasional. Kemudian ada kerugian menggunakan VSD, yaitu biaya awal yang tinggi, ketergantungan pada kualitas perangkat, dan gangguan elektromagnetik. Kemudian terdapat manfaat, yaitu pengendalian proses yang lebih baik, fleksibilitas operasional, dan pengurangan kebisingan. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah pengenalan papan nama dari motor 3 fasa. Di bagian A membaca nameplate pada 3 fasa. Yang pertama ada kode A sampai H. Itu adalah tipe atau model dari motor 3 fasa yang digunakan. Yang kedua 4 pole, yaitu menggunakan sistem kerja gulungan 4 kutub. Yang ketiga 15 HP, yaitu konsumsi daya motor dalam satuan horsepower. Yang keempat 11 kW, yaitu konsumsi daya motor dalam satuan kilowatt. Catatan 1 HP itu 745,7 watt. 15 HP sama dengan 11.185,5 watt. Yang kelima 50 Hz, yaitu frekuensi yang digunakan oleh motor 3 fasa. Yang keenam 1450 rpm adalah kecepatan putaran 1450 putaran per menit. Yang ketujuh inch class F, yaitu insulation class. Catatan temperatur maksimal adalah 155 derajat Celcius. Peningkatan temperatur bawah puncak 150 derajat Celcius pada power faktor 1.0. Peningkatan temperatur beban puncak 115 Celcius pada power faktor 1.15. Yang kedelapan ada AMB 40 derajat Celcius, yaitu suhu ruangan yang diperbolehkan. Yang kesembilan adalah rating, yaitu dapat dioperasikan dengan terus-menerus atau continuous. Yang ke-10 adalah bearing 6309ZZ, 6308ZZ, yaitu adalah tipe bearing. Catatan, bantalan shaft depan bearing adalah 6309ZZ, sedangkan bagian shaft belakang bearing adalah 6308ZZ. Yang ke-11 ada SER atau serial number 1-8, yaitu adalah product number. Yang ke-12 IP54 atau egress protection, di mana angka 5 adalah alat listrik yang memiliki perlindungan dari masuknya debu dan perlindungan lengkap terhadap kontak langsung.
Dan angka 4 adalah alat listrik memiliki perlindungan terhadap percikan air yang datang dari segala arah. Yang ke-13 adalah star atau bintang. Motor yang digunakan dapat dioperasikan dengan sambungan star atau bintang. Yang ke-14, 220 hingga 240 volt merupakan tegangan yang dibutuhkan untuk rangkaian star atau bintang. Yang ke-15, rangkaian sambungan star, yaitu gambar rangkaian yang digunakan untuk sambungan star. Selanjutnya yang ke-16, delta atau segitiga, yaitu motor dapat dioperasikan secara delta atau segitiga. Yang ke-17, 380 hingga 415 volt merupakan tegangan yang dibutuhkan untuk rangkaian delta atau segitiga. Dan yang ke-18, rangkaian sambungan delta, yaitu gambar rangkaian yang digunakan untuk sambungan delta. 19, WT 80 kg, yaitu berat atau bobot dari motor yang digunakan, yaitu 80 kg. Next, pengertian motor 3 fasa. Motor 3 fasa adalah jenis motor listrik yang digunakan atau yang menggunakan 3 fasa arus bolak-balik AC untuk menghasilkan gerakan rotasi. Motor ini terdiri dari 1. Stator atau bagian diam, yang kedua rotor, bagian yang berputar, dan yang ketiga adalah kumparan atau L1, L2, L3. Selanjutnya adalah cara pengoperasian motor 3 fasa. Yang pertama, pengoperasian normal atau forward. Pertama, pastikan motor dalam keadaan off. Kemudian periksa koneksi kabel L1, L2, L3, dan grounding. Kemudian nyalakan motor dengan menekan tombol start atau run. Motor akan berputar searah jarum jam. Selanjutnya pengoperasian secara reverse. Yang pertama, pastikan motor dalam keadaan off. Lalu ubah koneksi kabel fasa L1 dan L2 atau L2 dan L3. Kemudian nyalakan motor dengan menekan tombol start atau run. Maka motor akan berputar berlawanan arah jarum jam. Next, yang keempat adalah penjelasan dan gambar rangkaian VSD ATV 312. Pengertian VSD ATV 312 adalah perangkat elektronik yang mengendalikan kecepatan motor listrik dengan mengubah frekuensi dan tegangan sumber daya. ATV 312 adalah seri VSD buatan Schneider Electric yang dirancang untuk menggunakan motor induksi dan motor sinkron. Terdapat keuntungan yaitu penghematan energi hingga 50%, peningkatan efisiensi motor, pengendalian kecepatan yang presisi, peningkatan umur motor, pengurangan vibrasi dan kebisingan, fleksibilitas dalam pengendalian proses, kemampuan mengendalikan motor jarak jauh, dan pengurangan perawatan. Kemudian terdapat kerugian, yaitu biaya awal yang tinggi, kompleksitas penginstalan dan pengaturan, ketergantungan pada sumber daya listrik, risiko kerusakan komponen elektronik, perlu pelatihan teknis untuk pengoperasian, interferensi elektromagnetik, dan yang terakhir keterbatasan dalam pengendalian motor besar. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama terdapat peningkatan produktivitas, penghematan biaya operasional, peningkatan kualitas produk, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan keselamatan kerja, fleksibilitas dalam pengendalian proses, dan kemampuan mengintegrasikan dengan sistem otomasi. Selanjutnya ada spesifikasi ATV 312. Yang pertama, tegangan masukan, yaitu 380 hingga 480 volt AC. Yang kedua, frekuensi 50 atau 60 Hz. Yang ketiga, daya 0,75 sampai 55 kW. Yang keempat, kecepatan 0 hingga 3000 rpm. Yang kelima, pengendalian analog digital RS232 atau RS485. Yang keenam, suhu operasi minus 10 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Berikut adalah gambar rangkaian ATV 312. Dapat diperhatikan? Untuk penjelasannya, yang pertama, VSD 312 adalah VSD yang menggunakan input 220 volt
volt AC, yaitu fasa, netral, dan grounded. Yang kedua, 3 jalur Y1.1, Y1.2, Y1.3 yang terhubung ke terminal VSD adalah jalur yang digunakan untuk rangkaian forward dan reverse. Yang ketiga, 3 jalur yang terhubung dari terminal VSD ke resistor biasanya digunakan untuk mengatur kecepatan motor secara langsung dari potensiometer dari VSD, baik secara akselerasi maupun deselerasi. Akselerasi adalah proses perputaran motor dari kecepatan rendah hingga kecepatan tinggi. Deselerasi adalah proses perputaran motor dari kecepatan tinggi hingga ke kecepatan rendah atau mati. Dan yang terakhir adalah meskipun input daripada VSD 312 adalah 220 volt AC atau single phase tapi output yang dihasilkan adalah 3 phase, yaitu 380 volt AC yang biasa digunakan untuk mengontrol 3 fasa. Sekian tentang materi VSD atau Variable Speed Drive dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.